Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways, tapi ternyata di bulan Agustus ini BlackRock masih terus keluar dari saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Jumat kemarin keluar satu artikel pemberitaan dengan judul BlackRock CS lanjut lepas saham API. Sentimen boykot masih kencang. Kita akan baca sekilas artikel pemberitaan ini. Ternyata MAPI masih mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 11% lebih secara tahunan. Dan bisa kita baca, penyusutan laba bersih MAPI terjadi pada saat pendapatan bersih perusahaan meningkat 15% lebih. Jadi walaupun laba bersih turun, ternyata pendapatannya masih naik 15%. Dan di sini jika kita lihat lebih lanjut, sepanjang perdagangan Agustus saja BlackRock ternyata terus melakukan distribusi pada saham API. Sedangkan sepanjang periode berjalan kuartal 3 tahun 2004, total saham API yang dilepas BlackRock sebesar 1,31 juta lembar. Jadi dalam kuartal 3 ini BlackRock masih terus keluar. Dan sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan, MAPI saat ini masih sideways. Dengan support yang lumayan kuat saat ini ada di sekitar 1400. Tapi resisten kuat juga masih ada di sekitar garis EMA 50. Bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini MAPI mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1440 masih kesulitan. Sebelumnya juga pada bulan Juni juga sempat mencoba break garis EMA 50, ternyata gagal dan turun kembali ke sekitar harga 1335. Tapi sampai saat ini MAPI masih mencoba untuk break karena masih berada di atas 1400. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk MAPI. Pada kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi memang terlihat di sini asing masih terus keluar dari saham MAPI. Jadi untuk MAPI apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama 1400 tidak tebus. Dan selama masih kuat di 1400 secara tren masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dan sebelumnya mengetes 1335 berhasil rebound. Saat ini apabila masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Jadi MAPI apabila teman-teman sudah punya bisa hold terus, yang belum entry wait and see dulu, bisa coba spekulatif buy sekitar 1400 atau lebih oke lagi tunggu MAPI berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman buy on breakout. Karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 maka cara pergerakan baru akan lebih oke dan akan mulai lanjut naik ke 1500 dan cara pergerakan akan terkonfirmasi MAPI sudah tidak downtrend apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi pengalaman wait and see dan buy on breakout. Selanjutnya saya coba analisa saham AMRT yang jika kita lihat satu minggu ini juga mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya saham AMRT mencoba naik di atas 2900 beberapa kali mencoba naik ternyata gagal. Sebelumnya juga bisa kita dari bulan Maret AMRT mencoba naik dari 2900 lalu gagal break dan sempat turun bawah garis EMA 50 150. Jadi di sini juga sama mencoba break ternyata gagal, juga turun bawah garis EMA 50 150. Dan penurunan AMRT di Agustus ini bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar 2700 yang memang support ini beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham ini. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat di April sempat mengetes 2700 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Di sini juga sama mengetes 2700 satu minggu juga berhasil rebound. Dan candle hari Jumat ini lumayan solid 2% ya. Dan jika kita lihat di broker summary itu AMRT satu minggu terakhir asing sudah mulai masuk dan kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya di sekitar 2700 saat ini masih layak untuk di hold walaupun memang ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Tapi karena candle sangat solid plus ada akumulasi besar, potensinya minggu depan masih besar untuk lanjut naik ke sekitar 2900 sampai maksimal misalnya sekitar 2950. Jadi untuk yang belum sempat entry masih bisa dipantau, tapi lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 2800. Jadi tunggu AMRT terkoreksi kembali ke 2800, apabila terpantau masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba ikutan entry untuk swing. Dan bisa hold terus selama 2800 tidak terlewati. Oke, sekarang kita akan coba update pergerakan dari saham MIDI. Jika kita lihat 2 hari terakhir MIDI mulai terkoreksi.
Jadi sebelumnya bisa kita perhatikan MIDI secara tren sempat juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal, tapi setelah terkonfirmasi break MIDI terus bergerak naik. Jadi sempat terkoreksi mengatas garis EMA 50 150, ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita lihat sebenarnya sudah mencapai target di sekitar 440. Hari Jumat terkoreksi turun 1% ke 432. Tapi koreksi maksudnya masih koreksi wajar. Dan jika kita lihat di broker summary, penurunan MIDI saat ini memang ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau 2 hari terakhir melakukan distribusi, tapi distribusi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi apabila teman-teman saat ini belum take profit di sekitar 440 dan masih mau hold, mungkin bisa jadikan 420 untuk trailing stop, atau jadikan garis EMA 50 150 yang saat ini sekitar 410 untuk trailing stop. Apalagi garis EMA 50 saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi untuk tren jangka menengah apabila terpantau garis EMA 50 berhasil naik dari garis EMA 150, maka tren jangka menengah masih oke. Masih ada potensi untuk tren jangka menengah menuju 450. Tapi saat ini karena masih ada distribusi dan sudah naik lumayan tinggi sebelumnya, masih ada potensi salah untuk terkoreksi dan turun di bawah 430. Jadi masih ada potensi salah untuk kembali turun mendekati 420. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar 400 atau di sekitar garis EMA 50 150, bisa jadikan 420 untuk target kita entry. Jadi wait and see dulu di sekitar 420. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham ACE yang jika kita lihat secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend. Jadi sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal dan malah turun di bawah support 800. Dan jika kita setelah turun di bawah 800, ACE masih lanjut turun dan saat ini garis EMA 50 telah berpotongan dan melanjutkan penurunan, sehingga untuk tren jangka menengah ACE sudah tidak oke. Dan jika kita lihat saat ini ACE mencoba untuk bertahan di zona sekitar 700 sampai 720. Satu minggu ini ACE masih kuat bertahan di harga ini. Tapi jika kita lihat broker summary untuk ACE, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Tapi pada perdagangan hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi untuk ACE. Jadi untuk ACE apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, memang saya masih bisa coba tunggu di sekitar 700 sampai maksimal 720. Jadi masih bisa hold sama 700 tidak tembus, tapi pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata ACE gagal bertahan di 700. Dan untuk target take profit apabila teman-teman dapat sekitar 700, untuk saat ini yang terdekat untuk swing itu di 750, atau target lebih jauh di sekitar 800 sampai garis EMA 150 di sekitar 815. Tapi untuk entry menurut saya tetap paling aman tunggu ada candle hijau dulu di sekitar zona ini, baru teman-teman ikuti entry. Dan jika terpantau ada candle hijau dan mulai naik tapi tidak ada akumulasi besar, bisa saja hanya technical rebound sementara karena sebelumnya sudah turun lumayan dalam. Jadi teman-teman harus perhatikan pada saat rebound apakah berhasil naik di atas resisten berikutnya. Apabila masih gagal, maka tetap masih ada potensi untuk melanjutkan low. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.